Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya meski melalui dunia maya atau YouTube. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana membuat pivot table yang berguna untuk meringkas, mengelompokkan data, menspesifikasi data sehingga akan lebih mudah dibaca, ditelaah, dan dianalisis. Kita bisa lihat tabel data berikut ya. Kemudian kita diminta untuk membuat daftar honor karyawan yang dikelompokkan per fakultas atau unit. Maka jika kita melihat tabel sekilas ini, maka kita akan sulit untuk menentukan honor karyawan yang dikelompokkan berdasarkan fakultas. Nah, karena itu kita bisa membuat pivot table agar kita bisa menjawab pertanyaan dari soal yang pertama. Oke, langkah yang pertama kita sorot dulu ya. Untuk menjawab contoh yang pertama, kita sorot tabel ini, kemudian kita pilih insert, menu insert, kemudian kita klik pivot table, akan dimunculkan kotak dialog seperti ini. Kita oke saja, maka akan dimunculkan sheet baru, sheet 4 dalam hal ini. Kemudian kita checklist yang ada di panel sini, kita checklist karena tadi yang diminta adalah berdasarkan tadi fakultas ya, honor karyawan berdasarkan fakultas, maka kita bisa checklist fakultas, kemudian namanya, kemudian honornya. Maka honor di sini sudah otomatis dimunculkan dalam kolom value di sini ya. Kemudian nama-nama karyawan ini ya, kemudian dikelompokkan berdasarkan fakultas masing-masing ya. Untuk memudahkan dalam pembacaan, kita bisa sorot begini, kemudian kita kasih pemisah ya, ribuan ya, kemudian kita hilangkan saja rupiahnya. Maka sekarang akan mudah kita telaah, kita baca ya. Di sini masing-masing honor karyawan berdasarkan fakultas masing-masing, kemudian totalnya juga sudah diberikan. Oke, kemudian kita menginjak ke soal yang kedua. Contoh yang kedua, buatlah daftar honor karyawan yang dikelompokkan berdasarkan jabatannya. Kalau yang pertama tadi fakultas, yang kedua jabatannya. Mudah saja ya, lagi-lagi kita sudah sorot seperti ini, kemudian kita klik menu insert, kemudian kita klik pivot table, kemudian kita oke saja, maka akan dimunculkan sheet baru yaitu sheet 5. Kemudian kita checklist saja jabatan, nama, juga honor. Maka di sini sudah ditampilkan dalam pivot table ini ya, nama-nama karyawan berikut honornya berdasarkan jabatannya masing-masing ya. Berikut juga total dari masing-masing jabatan ya, dari keseluruhan nama itu karyawan ya, totalnya berapa ya. Untuk memudahkan pembacaan, kita bisa pisahkan ribuan dengan klik ya, koma ini saja atau titik ya, kemudian kita hilangkan komanya. Oke, pertanyaan yang kedua sudah kita jawab. Maka pertanyaan ketiga, buatlah daftar honor karyawan yang dikelompokkan berdasarkan jabatan namun dibedakan dalam kolom fakultas atau unit. Oke, kita sudah sorot ya, kemudian kita klik insert, klik pivot table, kemudian klik OK ya. Jadi dikelompokkan sekaligus berdasarkan fakultas dan jabatan ya. Klik jabatan, fakultas, kemudian nama, kemudian honor. Honor udah otomatis masuk ke kolom value di sini, kolom yang lain. Nah, tinggal kita geser fakultasnya di kolom yang lain ya, seperti ini ya. Bagaimana permintaan di sini, dikelompokkan berdasarkan jabatan namun dibedakan dalam kolom, seperti inilah yang dibedakan dalam kolom-kolom. Oke, supaya lebih mudah untuk kita melakukan pembacaan, kita pisahkan dengan ribuan seperti ini.
besar aja, lebarnya ini ya, tampak semua, maka akan lebih mudah. Seperti ini kita akan bisa lebih mudah untuk menganalisis atau menelaah data ini. Kemudian soal yang terakhir, contoh, buatlah daftar honor karyawan yang dikelompokkan berdasarkan fakultas, namun hanya fakultas teknik dan ekonomi saja. Kemudian pada kolom jabatan hanya jabatan staf saja tanpa kepala TU dan tenaga pendukung. Oke, lagi-lagi kita sudah sorot seperti ini, kita sorot, kemudian kita klik menu insert, kemudian kita klik pivot table, kemudian kita oke saja. Maka seperti soal nomor 3, kita checklist jabatan, fakultas, nama, begitu juga honor. Kemudian kita geser fakultasnya ke kolom sini. Nah, namun di sini ada keterangannya bahwa yang diminta hanya fakultas teknik dan ekonomi saja. Demikian pula untuk jabatan hanya jabatan staf dan staf saja tanpa kepala TU dan tenaga pendukung. Maka ini kita bisa klik checklist menu ke bawah ya, panah ke bawah, kita pilih teknik dan ekonomi saja, LPPM dan agama kita hilangkan checklistnya atau unchecklist, kemudian kita oke. Demikian pula untuk jabatan yang diminta hanya staf saja, TU nya kita hilangkan, maka kepala TU dan tenaga pendukung kita unchecklist, kita oke. Maka dengan demikian sudah diperoleh masing-masing ya untuk staf, bagian staf pada kedua fakultas, yaitu ekonomi dan teknik. Oke, seperti inilah hasil dari pivot table yang merupakan ringkasan dari tabel yang sudah ada ya, sesuai dengan pertanyaan atau permintaan yang diinginkan. Sebagai tambahan, kita juga bisa membuat grafik atau chart dengan menggunakan fasilitas pivot chart dengan lebih mudah ya, karena kita bisa memilih atau menspesifikasi ya mana yang mau kita masukkan dalam legend dan mana yang mau kita masukkan dalam sumbu E ya. Kita sorot seperti ini, sama caranya, insert, kemudian kita pilih pivot table, anak panah ke bawah, kemudian kita pilih pivot charts, kita oke saja, keluar seperti ini sheet baru ya. Caranya sama, kita mau pilih yang mana, fakultas, jabatan misalkan, nama nggak perlu, honor misalkan. Nah, tampilannya seperti ini. Tentu ini tampilannya tidak enak dipandang ya, masih rumit ya. Kita geser aja fakultasnya ke bagian legend seperti ini. Nah, jika ini yang diinginkan, maka inilah tampilannya ya. Nah, di sini sudah ada keterangan fakultas yang ditempatkan di bagian legend ya. Kemudian keterangan jabatan ditempatkan pada sumbu X. Untuk menyempurnakan grafik ini, kita bisa menambahkan keterangan sumbu X dan sumbu Y serta judul dari chart ini berdasarkan video yang sudah saya bagikan sebelum video ini. Nah, demikian apa yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala perhatian. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video baru yang saya posting atau yang saya update ya. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.